Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan syukur tak lupa kita ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya berupa nikmat sehat lahir maupun batin, sehingga atasnya kita bisa berkumpul di bingkai ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, tak lupa kita aturkan selawat serta salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram, serta membimbing dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang diridhoinya. Para jamaah sekalian, yang insya Allah dirahmati Allah, manusia hidup ini tidak lepas dengan adanya toleransi atau hubungan timbal balik, karena manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, apalagi dalam memenuhi kebutuhan, khususnya di lingkungan masyarakat. Antar manusia itu saling ketergantungan dalam segala bidang kehidupan. Kita itu bagaikan seekor lebah dengan bunga, bagaikan kerbau dengan burung jalak, saling membentuk simbiosisme untuk bertahan hidup. Namun dalam kehidupan itu pastilah ada perbedaan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan beraneka ras. Untuk menciptakan kehidupan damai dan terbebas dari konflik, perbedaan, maka diperlukan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama yang dinamakan toleransi. Dalam istilah Arab, tasamu. Toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam terciptanya suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Toleransi beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama lain, tidak memaksa mereka mengikuti agamanya dan tidak mencampurinya urusan agama masing-masing. Sangat penting bagi kita semua untuk selalu mengedepankan nilai toleransi terhadap sesama dalam bersosial dan bermasyarakat. Dengan adanya toleransi, kita dapat menciptakan sebuah kondisi yang kondusif dan sejahtera. Dalam menjalani kehidupan kita, tidak boleh bersikap arogan dan tidak boleh bersikap anti toleran kepada sesama. Tanggung jawab kita semua untuk senantiasa menjadi masyarakat yang peduli dan dapat memberikan toleransi kepada orang lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi dalam beragama. Agama adalah pegangan hidup seseorang, dan kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan dan tidak ada seorang pun yang boleh mencabutnya. Toleransi agama ini sendiri sudah diatur dalam beberapa firman Allah di Al-Quran. Salah satunya Al-Baqarah ayat 256. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La iqraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghati wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Dan salah satu hadisnya yang berbunyi, Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kamu Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, hal Hanafiyah al-samhah, yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Abu Daud. Maka timbullah pertanyaan, apakah kita sudah toleransi? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk kita semua, terutama untuk mengaku punya agama. Apakah kita sudah menerapkan toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita semua umat beragama sudah berasa aman untuk beribadah? Kalau sudah, berarti lingkungan tempat Anda tinggal sudah menerapkan nilai toleransi yang baik. Lalu, apakah Anda tidak diskriminasi pada agama? Kalau Anda tidak mengalami diskriminasi, tandanya lingkungan kita sudah baik dalam mewujudkan nilai toleransi. Toleransi sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad. Salah satu contohnya adalah saat Nabi menjadi pemimpin di Madinah. Beliau menyatukan seluruh masyarakat suku yang ada di Madinah, terbukti dengan adanya perjanjian antara Nabi dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka memperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing. Namun dengan satu syarat,
yaitu hidup bersama di Madinah haruslah saling menghargai, menjaga dan kesatuan Madinah. Perjanjian ini dikenal dengan Piagam Madinah. Mengingat toleransi dalam beragama itu penting, sebaiknya kita jangan hanya sekedar berucap tanpa tanda tindakan. Adapun fungsi toleransi yaitu 1. Menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam pergaulan antar sesama umat manusia. 2. Memperbanyak persaudaraan dan persahabatan. 3. Menghilangkan kesulitan yang ada pada diri sendiri maupun pada orang lain. Adapun manfaat dari toleransi. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama merupakan salah satu solusi untuk mengatasi terjadinya perpecahan. Sebagai contoh, sikap toleransi antar umat beragama bisa kita lihat di negara kita ini, yaitu Indonesia memiliki lebih dari satu agama dan kepercayaan. Jika toleransi antar umat beragama tidak tertanam di dalam pribadi masing-masing warga negara Indonesia, maka kemungkinan besar negara ini akan terpecah belah dan tidak akan bertahan lama. Yang kedua, dapat mempererat silaturahmi. Adanya perbedaan agama yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai konflik serta pertikaian di antara sesama manusia seperti tindakan terorisme, pembantaian pemuka agama, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya akan mengakibatkan dampak pada timbulnya kesengsaraan bagi manusia lainnya. Lalu bagaimana solusi agar itu semua dapat dihindari? Solusinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri masing-masing tentang pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai guna merajut hubungan damai antar penganut agama. Dan jika hubungan damai telah terwujud, maka tali silaturahmi antar pemeluk agama pun dapat terjalin dengan baik, bahkan lebih erat. Yang ketiga, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan masyarakat yang meskipun di dalamnya terdapat berbagai perbedaan, seperti perbedaan beragama, akan tetapi ada sikap saling toleransi yang tertanam di dalam hati warga masyarakat tersebut. Maka tentunya hal itu akan menciptakan suasana yang aman, tentram, dan damai di dalam lingkungan tersebut. Tidak akan ada sikap saling mengejek, mengolok, serta menghina. Meskipun keyakinan yang mereka miliki sangat jauh berbeda. Dari materi-materi yang telah kita pelajari tadi, maka dapat ditariklah sebuah kesimpulan, yaitu Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang rasa dan toleransi dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan manusia berbilang bangsa dan suku hanya untuk menguji mampukah manusia untuk hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran di sisinya. Serta sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh harmonis. Mari mulai sekarang kita tanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita tahu juga walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Ada kehangatan di setiap perbedaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.